Sekarang kita ingin lebih dekat mengenali Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya apa sih? Ibn Abbas ini siapa sih? Yang meriwayatkan hadis ini siapa sih? Kita mempelajari manaqib beliau. Nah, Sayyidina Abdullah dilahirkan sebelum hijrah. Ya, 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW sebelum hijrah, Rasulullah SAW umurnya 40. Ya, di mana? Di Mekah 11 tahun. Nah, tahun ke-9 atau ke-8 Sayyidina Abdullah bin Abbas lahir. Jadi seperti itu. Ya, ketika beliau dilahirkan oleh ibunya, ya, ibunya gendong, dibawa ke siapa? Ke Rasulullah SAW. Masih lahir, masih bayi, dibawa pergi ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku punya anak baru, Abdullah, ponaanmu ya Rasulullah. Oh, misananmu ya Rasulullah. Dibawa Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengadani Sayyidina Abdullah bin Abbas di telinga yang kanan dan iqamah di telinga yang kiri. Nanti ditanya nanti sama ustaz, sama murid, sama teman ente, sebutkan dalil bayi yang baru lahir disunahkan adzan sama iqamah. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Dalilnya, jawabannya apa? Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika dilahirkan sama ibunya dibawa ke Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW diadzani di kanan, telinga kanan, dan diiqamahi di telinga kiri. Subhanallah. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini sering saya sebutkan ya, ada kunyah. Kunyah itu panggilan yang pakai nama dari anak. Sayyidina Abdullah bin Abdullah ini kunyahnya Abul Abbas. Abahnya Abbas. Jadi Sayyidina Abdullah mempunyai anak namanya Abbas. Namanya sama dengan nama abahnya, ya kan? Abdullah bin Abbas. Nah, Sayyidina Abdullah punya anak namanya Abbas. Abbas ini adalah anak laki yang paling besar. Maka orang-orang Arab ataupun ente juga nanti kalau punya anak, nanti kasih nama Salim. Jadi ente kuliahnya apa? Abu Salim. Ente abahnya Salim. Rasulullah SAW kuliahnya apa? Abul Qasim. Kenapa kok Abul Qasim? Karena anak laki yang paling besar dari Rasulullah SAW Sayyidina Qasim. Paham ya? Jadi anak laki ya, ataupun anak perempuan, tapi didahulukan anak yang laki, apalagi yang besar, itu orang tersebut ayah dikasih kunyah pakai nama laki yang besar. Abdullah bin Abbas kunyahnya apa? Abul Abbas, mengambil nama dari nama abahnya. Nah, julukannya apa? Julukannya Turjumanul Quran. Ya, yang tahu sangat penting dan sangat mengetahui makna-makna Al-Quran. Sampai-sampai beliau itu dijuluki Al-Bahar. Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas Al-Bahar. Apa Al-Bahar? Bahar itu apa? Lautan. Karena begitu dalam dan luasnya ilmu beliau dalam Al-Quran. Dijuluki Al-Bahar. Pintar sekali. Pernah Rasulullah SAW mendoakan Sayyidina Abdullah bin Abbas masih kecil, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, Abdullah bin Abbas kecil, pinterkanlah dia, cerdaskanlah dia dalam agamamu, ilmu fikih lebih khususnya, dan ilmu apapun. Dan 'allimhu ta'wil, ajarkanlah dia, beritahu dia ta'wil Al-Quran. Pinterkanlah dia dalam memahami Al-Quran. Nanti kalau buka maktab Syamilah di komputer nanti cari tafsir Ibn Abbas keluar. Berjilid-jilid. Ya, paham ya? Tafsirnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, berjilid-jilid besar sekali. Tafsir Ibn Abbas. Berkatnya siapa? Beliau pintar tafsir. Berkat Rasulullah SAW. Sungguh mulia para sahabat Rasulullah SAW yang telah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk salah satunya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Didoakan Nabi pintar. Bagaimana? Apa bukti Sayyidina Abdullah bin Abbas pintar? Apa buah dan hasil doa Rasulullah SAW? Ada salah seorang murid dari Sayyidina Abdullah bin Abbas namanya Abu Saleh. Abu Saleh itu pernah cerita pernah pada suatu hari
aku mau berkunjung ke rumah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Aku melihat di depan rumahnya beliau, banyak sekali orang yang berkumpul. Banyak sekali depan rumah beliau. Ada apa ini? Kenapa kok ngumpul semua orang-orang ini? Katanya Abdullah Abu Soleh tadi. Masuk beliau ke rumah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang-orang di depan rumahnya antum banyak ngumpul semua. Kepingin belajar kepada antum, ya ini ilmunya antum, ya Bismillah kata beliau. Ayo, ente kasih pengumuman, ente keluar, ente kasih pengumuman. Siapa orang yang ingin tahu ilmu fikih suruh masuk. Keluar tuh Abu Soleh. Ya ayuhan nas, wahai umat manusia, siapa orang yang dari kalian yang butuh ilmu fikih masuk. Fadakhalu nasun wafir. Banyak masuk semua, orang-orang sangat banyak ke rumahnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, sampai tidak ada tempat untuk duduk di dalam rumah beliau. Fikih, tanya itu dan lain sebagainya sama Sayyidina Abdullah bin Abbas, dikasih dan ditambah. Jadi enggak ngasih jawaban saja dari soal, malah ditambah oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Wis, Masya Allah, full dengan ilmu. Keluar, ayo Bismillah, metu kabeh. Wis, kasih tahu wahai Abu Soleh, siapa orang yang butuh ilmu faraid, ilmu warisan, suruh masuk. Masuk banyak orang-orang. Oh, warisan, tanya permasalahan. Selesai semua keluar. Saya Abu Soleh, siapa orang yang butuh ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu balaghah, ilmu syair, suruh masuk. Masuk banyak. Wah, kata setiap hari mulai pagi sampai zuhur. Kayak ngono deh, Masya Allah. Tiap hari ada majelis taklim di rumahnya beliau. Bukan ilmu fikih saja, bukan ilmu ini saja, semua ilmu. Berkat doanya Rasulullah, Masya Allah. Makanya kita kalau ketemu para asatid, ketemu para habaib, ketemu para aulia, lebih-lebih minta doa. Ojo ndekem meneng tok, Taufik datang ke sini, Soleh atos, siapa lagi banyak ya para habaib yang khutbah itu yang imami, itu minta doa ente. Nah, apa yang tidak minta, mereka bakal ngasih doa. Tapi kalau inti minta doa, itu efek positifnya lebih kuat di hati kita, lebih nampak. Jadi jangan kita sia-siakan ketika kita ketemu para aulia, lebih-lebihnya. Ketika ketemu para ulama, apalagi ketemu aulia. Oh, inti minta doa, diambil tangannya, suruh taruh di dada inti, taruh di kepala inti. Doa Bib, Ustaz, doa Ustaz, Kiai, doa mendapatkan barokah mereka. Kita seperti siapa tahu habis inti keluar dari panti seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas. Mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Bisa kita dapatkan, salah satunya dengan kita minta doa para aulia was sholihin. Insyaallah, semoga Allah menjadikan kita ulama aulia. Amin. Kalau sing amin, amin. Ketika Sayyidina Abu Soleh tadi melihat situasi seperti itu, beliau mengatakan, "Fama ra'aitu mithil hada li ahadin minan nas." Aku gak tahu delok wong kayak ini. Aku lho mboten kepanggih tiyang yen sami kali Sayyidina Abdullah bin Abbas. Wah, gak nemu aku wong pinter kayak Sayyidina Abdullah bin Abbas. Pintar, ilmunya luas, berkat doanya Rasulullah SAW. Nah, beliau meriwayatkan hadisnya Rasulullah SAW 1660 hadis. Berapa? 1660 hadis. Meriwayatkan hadisnya Rasulullah SAW. Jadi kemana-mana Rasulullah SAW ada. Siapa Rasulullah ceramah, Rasulullah ngajar, roha, Rasulullah ceramah, khutbah itu sama Sayyidina Abdullah bin Abbas dihafalkan. Sampai-sampai meriwayatkan hadis 1660 hadis. Beliau ini meninggal di Taif. Taif itu kota dekat kota Mekah, di kota Mekah. Jadi beliau hijrah ke Madinah, subhanallah, pergi ke Mekah, kemudian meninggal di Taif. Sebelum beliau meninggal, itu beliau sempat kalau nggak salah, wallahu a'lam itu buta. Beliau buta karena beliau pernah melihat malaikat Jibril dengan wujud aslinya. Paham ya? Ada hadis disebutkan siapa orang yang melihat malaikat Jibril selain Nabi melihat malaikat Jibril dengan wujud aslinya nggak lama buta. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas itu kalau nggak salah itu pernah melihat malaikat Jibril. Jadi subhanallah ya. Tahun berapa Sayyidina Abdullah bin Abbas meninggal? Tahun 68 setelah hijrah Rasulullah SAW. Ya.
Berapa umurnya Sayyidina Abdullah bin Abbas? 71 tahun. 71 tahun. 71 agak panjang, Masya Allah ya. 71 umurnya. Ketika sudah disolati, dikuburkan, apa namanya, sebelum dikuburkan itu datang burung putih kayak burung merpati warna putih masuk di kafannya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Paham ya? Burung putih masuk di kafannya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dicari sama orang-orang, nggak ada nih burungnya, subhanallah. Burungnya tidak ada. Ketika sudah dimasukkan di kuburan apa semua, orang-orang yang layak mendengarkan suara tanpa ada wujudnya. Mengatakan apa? Suara tanpa ada wujudnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Wahai orang nafsu yang mempunyai nafsu yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, inti kembalilah kepada Allah. Inti ridho kepada Allah, Allah ridho kepada inti. Itu artinya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah engkau kepada surgaku. Jadi orang-orang mendengarkan suara ini. Insya Allah ini sungguh kemuliaan keramat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Allah, semoga kita husnul khotimah ya, dilapangkan kubur kita insya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Nah, ini anaknya Abdullah bin Abbas. Abahnya ya apa manakibnya? Abahnya ini siapa? Sayyidina Abbas. Saudara abah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abbas bin Abdul Talib. Sayyidina Abbas adalah anak saudara yang paling kecil dari saudara-saudaranya. Paham ya? Ada Sayyidina Hamzah, ada Sayyidina Abdullah, ya kan? Ada Sayyidina Abu Lahab, ada Sayyidina Abbas. Macam-macam banyak. Kalau nggak salah 13 atau 11, lupa saya. Saudaranya, abahnya, pamannya Rasulullah SAW. Nah, Sayyidina Abbas itu adalah paman Rasulullah SAW yang paling kecil, paling anak anak bungsu ya, anak sulung yang paling besar, paling tua. Kalau bungsu paling kecil. Nah, Sayyidina Abbas adalah saudara paling kecil. Kapan lahirnya Sayyidina Abbas? 2 tahun sebelum Rasulullah SAW lahir. 2 tahun sebelum Rasulullah SAW lahir. Jadi umurnya beliau sama umurnya keponakannya nggak jauh beda. Beliau masuk Islam sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Dan beliau ketika masih di Mekah, beliau pura-pura menyembunyikan keislamannya. Untuk apa? Untuk ngambil kabar-kabar sesuatu yang ada di kaum kafir Quraisy, diberitahukan kepada Rasulullah SAW yang ada di kota Madinah. Kalau ada kabar-kabar yang penting, Sayyidina Abbas di Mekah ngasih tahu Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ngirim WhatsApp Sayyidina Abbas ini. Nanya Rasulullah SAW, ini dong Abbas, sopo Abbas. Ya Rasulullah, ini orang kafir, mau gini. Jadi Rasulullah SAW walaupun di kota Madinah mengetahui apa yang terjadi dan apa yang diniatkan oleh orang kaum kafir Quraisy. Pada suatu hari Sayyidina Abbas mau hijrah, ngirim surat ke Rasulullah SAW, emailnya lewat Twitter itu. Twitter, ya Rasulullah, ana mau hijrah. Kata Rasulullah SAW, lah, ini ponakannya dewe, ponakannya jadi nabi. Lah, wahai Ami, jangan hijrah dulu. Jangan hijrah, berarti mungkin di Mekah dulu. Karena aku menginginkan antum adalah muslimin yang penutup, yang hijrah seperti aku penutup dari nabi-nabi. Masya Allah ya. Wahai Ami, aku adalah penutupnya para nabi. Aku kepingin engkau adalah penutupnya orang-orang Islam yang hijrah. Wis, sabar dulu, orang-orang muslim semua hijrah semua. Terakhir ente antum, baru nanti ente hijrah. Setelah semua sudah hijrah semua para sahabat ke Madinah, baru Sayyidina Abbas hijrah ke kota Madinah. Kuburannya di Madinah beliau, di Bagia. Pernah kita ziarah.
Bagi insyaallah kita ziarah semua insyaallah. Bareng-bareng nek panti kabeh. Nang Madinah umroh ya. Bagi insyaallah kita ziarah semua insyaallah. Bareng-bareng nek panti kabeh. Nang Madinah umroh ya. Mungkin atau tidak? Gak umroh haji ini bentar, mungkin atau tidak? Minta sama Allah. Gak ada yang mustahil, gak ada. Gak mungkin. Masuk, gak percaya sama Allah ini. Ya. Nah, insyaallah doa sama Allah. Wahakada sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW sangat mengagungkan Sayyidina Abbas. Sampai-sampai Sayyidina Umar dan lain-lain sahabat kalau naik kuda, naik unta, di depannya ada Sayyidina Abbas, langsung turun, tidak mau melewati Sayyidina Abbas dalam menunggangi kuda ataupun unta. Sebelum lewat Sayyidina Abbas ataupun dia turun dulu dari kuda ataupun unta, menghormati Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah SAW. Ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man adzal Abbas faqad adzani." Siapa orang yang menyakiti pamanku Abbas, maka dia sama saja menyakitiku. Innama amrul rajul sinu abi. Kenapa? Karena pamannya seseorang, am itu saudara ayah. Karena pamannya seseorang itu podo ambil bapake, kata Rasulullah SAW, sama abahnya. Ya. Kalau ente ngecek Sayyidina Abbas, kata Rasulullah, sama saja ente ngecek ayah saya. Karena paman seseorang itu adalah ayahnya seorang tersebut. Tahu ya? Man adzal Abbas faqad adzani. Siapa orang yang menyakiti, mengolok-olok Sayyidina Abbas, maka dia telah mengolok-olokku, telah menyakitiku. Maka bahayanya itu akidah Syiah, ya, akidah yang keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Subhanallah, ngecek-ngecek para sahabat, menyakiti sahabat, mengatakan mereka itu sesat dan lain sebagainya. Telah menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inti punya guru, ada orang ngecek guru inti, ustadznya inti itu mungkin diajak, marah apa enggak inti? Marah inti. Begitu juga kalau ada guru ustadz, muridnya ustadz itu diejek, arek panti dilerokno ngarepku, aku ngamuk apa gak? Ngamuk, arek panti kena kabeh gini, marah saya pasti bela murid saya, gitu loh maksudnya. Saya pasti bela seseorang yang aku ajari dia. Sama halnya kalau seseorang ngejek muridnya Rasulullah SAW. Siapa guru sahabat Rasulullah SAW? Siapa gurunya sahabat? Siapa guru nih? Nah, kalau murid-murid Rasulullah SAW diejek, Rasulullah SAW bakal marah atau tidak? Bakal marah. Wah, karena jadi jangan sampai lisan kita mengejek para sahabat. Apalagi sahabat yang keluarganya Rasulullah seperti Sayyidina Abbas, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sahabat juga keluarganya Rasulullah SAW. Subhanallah, ngejek sahabat dosa besar, ngejek ahlul bait dosa besar, apalagi mengejek sahabat dan ahlul bait, lebih dosa besar, lebih banyak lagi dosa. Naudzubillah min dzalik. Subhanallah, Sayyidina Abbas ini ganteng ya. Sayyidina Abbas itu orangnya tampan, gede dukur, putih wajahnya. Sayyidina Abbas gede dukur kan? Kalau kita apa? Ireng, pendek, welek. Ireng, pendek. Sayyidina Abbas gede dukur, putih, ganteng. Sayyidina Abbas. Ya, beliau meriwayatkan hadisnya ponakannya 35 hadis. Meriwayatkan hadis Rasulullah 35 hadis. Beliau meninggal di kota Madinah tahun 34 Hijriah. Kalau anaknya tadi meninggal tahun berapa? Saya sebutkan tadi kan? 68 ya. Tahun 68. Kalau abahnya meninggal 36. Ada yang mengatakan 32. Jadi duluan mana yang meninggal? Duluannya mana? Duluan ayahnya. 30 tahun setelah
anaknya meninggal. Setelah abahnya meninggal baru anaknya meninggal. Nah, piro duluannya mana? Duluan ayahnya. 30 tahun setelah anaknya meninggal. Setelah abahnya meninggal baru anaknya meninggal. Nah, piro umurnya Sayyidina Abbas? Umurnya Sayyidina Abdullah tadi berapa? 71. Abahnya umurnya berapa? 88. Panjang atau tidak? Panjang. Anaknya 71, abahnya 80. Panjang umurnya, Masya Allah. Dikubur di kota, di pemakaman Baqi'. Kalau kita sudah ziarah Rasulullah SAW, kita lurus terus pemakaman Baqi'. Dulu ada kubahnya, kubah Ahlul Bait. Kubahnya keluarganya Rasulullah SAW. Dalamnya Sayyidina Abbas. Kemudian dihancurkan oleh kaum yang oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, kita kalau ziarah Sayyidina Abbas, ya seperti manusia biasa sudah. Padahal itu sudah Fatimah, di Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Abbas, banyak ini Ahlul Bait. Saudara-saudara Sayyidina Ali, Zainal Abidin, itu satu jajaran tonggo kan. Dulu ada kubahnya dihancurkan. Inti awal masuk, depannya inti agak kanan dikit. Itu kuburannya Ahlul Bait. Bibik-bibiknya Rasulullah, saudaranya Sayyidina Abbas, perempuan pojok kiri. Dia masuk lagi, pojok kirinya itu bibik-bibiknya Rasulullah SAW. Apa? Bibik dari saudara perempuan dari Abah, bule apa Pak Le? Bule apa bude? Pokoknya bule itu ya. Lek bule, nah, sing lek bude sing gede ya. Lek bule sing cilik. Lek itu apa ore? Lek itu cilik ya, bukan pakai i, pakai e. Iya kan, tidak betul ya? Jadi Bude sama Pak D itu bisa dari abah sama dari ibu. Bude ibu, sing cilik, adik umimu, adik abahmu, wedok. Lek Pak D, kakak abahmu dan atau kakaknya ibumu, kan gitu ya? Nah, saudara-saudaranya Abah Rasulullah SAW, saudari-saudarinya Abah Rasulullah SAW, itu di kirinya bagi pojok. Nah, Mama mengatakan seperti ini nanti biar kebagi nggak bingung ini. Rek, kuno rek. Gini rek. Paham ya? Sayyidina Malik bin Anas ada, Sayyidina Utsman bin Affan paling pojok. Nanti masuk ke bagi paling pojok. Sayyidina Utsman bin Khalifah yang ketiga. Ada lagi banyak macam sahabat, banyak di bagian. Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina ada semua. InsyaAllah bisa ziarah ya. Kalau ini ziarah ke Habib Muhammad, siapa? Muhammad bin Abdullah ya, Pak Bud, Muhammad bin Husain, Pak Bud itu niat ya Allah. Seperti aku ziarah kepada para awliya sholihin di Bambangan ya Allah, sampaikan aku ke bagi ya Allah. Foto baiknya Bambangan ambil nanti minta sama Allah sudah. Allah aku ziarah Bambangan, kasihlah aku rezeki ya Allah, nikmat bisa ziarah kebahagiaan, ziarah sebagai salah, insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Sayyidina Abbas meninggal, Sayyidina Abdullah bin Abbas anaknya beliau nangis, duduk di pesariannya abahnya nangis, sedih abahnya meninggal. Datang Arabi, orang Arab datang, orang Badui datang. Orang meninggal dia apa kan? A'damallahu ajrak ya kan? A'damallahu ajrak. Dituakno ya, semoga Allah mengagungkan pahalamu dan sabar insyaallah. Wa ahsan azaak. Itu tidak selana Sayyidina Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis ini langsung baca syair. Isbir nakun bika sabirin. Abdullah bin Abbas, sabar ya, kita bakal sabar sama ente. Naam, ente dapat musibah, banyak ente meninggal, sabar ente. Nakun bika sabirin, aku nanti sabar sama ente. Fa inna ma sabrur ra'iyah ba'da sabri ra'si. Sabarnya apa? Sabarnya ini sabar, nanti kita juga sabar. Yang sedih bukan hanya inti, wahai Abdullah, kita juga sedih. Inti sabar, kalau inti sabar, kita melihat inti sabar. Nah, kita sabar juga. Inti nggak sabar, nggak ada yang sabar juga. Jadi sedih, nangis, kok mandek nangis. Kita yang nangis, nggak berhenti.
Inti sabar, kita sabar. Sabarnya rakyat, sabarnya anak buah tergantung dan atau setelah sabarnya ketua ataupun khairul minal abbas. Sabar, kita sabar. Sabarnya rakyat, sabarnya anak buah tergantung dan atau setelah sabarnya ketua ataupun khairul minal abbas ajruka ba'dahu. Itu bakal mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada abahmu, yaitu apa? Pahala sabarmu. Inti hata nangis keru-keru, apakah bisa menghidupkan abahmu? Tidak bisa. Sabarmu itu adalah sesuatu yang baik untukmu. Kenapa? Karena kau mendapatkan pahala. Wallahu khair minka lil abbas. Dan abahmu sekarang lebih seneng, soalnya ketemu kepada siapa? Ketemu Allah. Sudah nangis. Kau nih nangis kayak itu apa-apa. Kau nih sabar, itu pahala. Dan itu yang lebih dibutuhkan ketimbang inti nangisi abahmu. Dan abahmu seneng saiki karena dia sudah ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis aja sumpek-sumpek wis. Ya. Semua. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas setelah mendengarkan qasidah ini, syair ini, beliau mengatakan tidak ada orang yang melegakan hatiku, mentakziahi aku. Sallallahu azzaak atau seperti Arabi ini. Aku paling pintar, paling enak, yang paling membuat tenang adem hatiku dari semua orang yang melayati aku, takziahi aku adalah kecuali Arabi. Ngasih ilmu yang sangat agung kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sudah ada atau belum? 4 menit. Nah, insya Allah sampai situ aja ya. Subhanallah.